Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari Ulangan pasal 31 ayat 1-6. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Bagian bacaan kita kali ini menjadi bagian dari pidato pamitan Musa kepada umat Israel. Setelah mengadakan pembaruan perjanjian, sebagaimana dikatakan di pasal 29, dan menyampaikan nasihatnya kepada Israel, kini saatnya bagi Musa untuk undur diri dan memperkenalkan Yosua sebagai pemimpin baru atas Israel. Ulangan 31 ayat 1 diawali dengan pernyataan bahwa Musa menemui seluruh orang Israel untuk menyampaikan perkataan yang harus disampaikannya kepada mereka. Mungkin maksudnya di sini adalah Musa melanjutkan pembicaraannya dengan orang Israel, karena di pasal 30, Musa masih berbicara dengan Israel. Perkataan pergi dan menyampaikan memberi kesan sebelumnya tidak terjadi percakapan dengan orang Israel. Tetapi ada juga penafsir yang mengatakan bahwa bisa jadi teks pasal 31 ini adalah teks yang berbeda atau terpisah dari teks pasal 30, sehingga muncul perkataan pergi dan menyampaikan. Atau mungkin juga ada jeda antara perkataan Musa di pasal 30 dengan pasal 31. Di ayat 2, Musa memulai perkataannya dengan memberi alasan mengapa dia harus berpamitan dengan orang Israel. Pernyataan Musa di ayat 2 ini dengan jelas menunjukkan bahwa saat berpamitan atau hari itu, saat dia berbicara dengan orang Israel, Musa sudah berusia 120 tahun. Ketika Musa berdiri di hadapan Firaun untuk meminta membawa Israel keluar dari Mesir, dia berumur 80 tahun. Lihat Keluaran 7 ayat 7. Itu artinya, Musa telah memimpin orang Israel selama 40 tahun sejak mereka keluar dari Mesir atau selama 40 tahun pengembaraan mereka di padang gurun. Ini bukan suatu masa kepemimpinan yang singkat, suatu masa kepemimpinan yang pasti sangat menyita pikiran dan energi. Soeharto menjadi Presiden Indonesia selama 32 tahun, dan itu sudah dirasakan sebagai sebuah kepemimpinan yang lama. Di usianya yang sudah 120 tahun itu, Musa mengatakan bahwa dia tidak dapat memimpin lagi. Arti bahasa Ibraninya secara sederhana sebenarnya, aku tidak bisa lagi keluar dan masuk. Lo ukal out laset welabu. Lo ukal out bisa berarti tidak bisa atau tidak mampu lagi, atau juga bisa berarti tidak mempunyai tenaga lagi. Ada penafsir yang mengatakan bahwa maksudnya Musa tidak lagi bisa bekerja di tengah-tengah orang Israel. Tapi mungkin maksudnya juga tidak bisa lagi masuk keluar medan pertempuran bersama Israel untuk merebut negeri yang dijanjikan Tuhan kepada Israel. Ini mengacu pada teks-teks berikutnya di mana Israel masih melanjutkan peperangan. Jika memperhatikan pernyataan dalam Ulangan 34 ayat 7, maka secara kekuatan fisik, Musa sebenarnya masih kuat. Tapi sebagai pemimpin, Musa mengakui kelemahan atau keterbatasan dirinya di usia saat itu. Musa menunjukkan bahwa sebagai seorang pemimpin, dia harus bisa mengakui keterbatasan dirinya sendiri. Dia tidak bisa terus memimpin hanya karena kuasa itu diberikan kepadanya. Mengakui kelemahan dan bersedia menyerahkan kepemimpinan kepada pemimpin yang lebih muda adalah sebuah keteladanan penting yang diajarkan Musa. Alasan yang lain untuk tidak lagi melanjutkan kepemimpinan berhubungan dengan kehendak Tuhan. Musa mengatakan bahwa Tuhan sudah mengatakan bahwa dia tidak akan menyeberangi atau melewati sungai Yordan. Itu artinya kepemimpinannya akan berakhir sebelum Israel menyeberangi sungai Yordan. Ini sebenarnya alasan utama mengapa Musa tidak melanjutkan kepemimpinannya. Tuhan sudah membatasi
atau tidak memberikan lagi tugas sebagai pemimpin kepada Musa, dan Musa mematuhinya. Musa tahu bahwa jabatannya itu atau tugas itu diberikan oleh Tuhan. Jadi jika Tuhan sudah tidak menghendakinya lagi untuk memimpin orang Israel, maka dia tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk terus memimpin. Itu artinya Musa tunduk di bawah kuasa Tuhan dan kehendak Tuhan. Seorang pemimpin memang tidak bisa hanya mengikuti kehendaknya sendiri, melainkan taat pada kehendak Tuhan. Jadi sekalipun secara fisik, seperti pernyataan di Ulangan 34 ayat 7, Musa masih kuat, namun karena Allah menghendaki dia berhenti menjadi pemimpin, dia dengan rela melepaskan jabatan yang juga adalah pemberian Tuhan. Apakah ini berarti Israel akan menyeberangi sungai Yordan tanpa pemimpin? Di ayat 3, Musa mengatakan bahwa Tuhan yang akan menyeberang di depanmu. Kata ober dari abar bisa berarti melewati atau menyeberang, tetapi bisa juga bermakna meneruskan. Jadi Musa menegaskan bahwa Tuhan yang akan memimpin untuk melewati sungai Yordan, atau Tuhan yang akan meneruskan peran sebagai pemimpin atas Israel. Musa memperlihatkan kepada Israel bahwa Tuhan sesungguhnya lah yang memimpin mereka. Bahkan ketika Musa diakhiri jabatannya, Tuhan langsung berada di depan memimpin umatnya. Tuhan bukan hanya memimpin, tetapi dia juga yang akan memusnahkan atau menghancurkan bangsa-bangsa ini dari hadapan mereka atau di depan mata mereka. Kata Ibrani samat tidak hanya berarti menghancurkan, tetapi menunjuk kepada menghancurkan secara total atau benar-benar hancur. Hanya karena Tuhan benar-benar menghancurkan bangsa itu, maka Israel bisa memiliki negeri atau tanah mereka. Kata Ibrani yarash atau yaresh bisa berarti memiliki, tetapi bisa juga berarti menguasai, merampas, atau mewarisi. Musa dengan jelas memperlihatkan bahwa keberhasilan Israel ini sepenuhnya adalah karena tindakan atau karya Tuhan. Mereka bisa memiliki atau menguasai atau merampas negeri bangsa-bangsa lain, semata-mata hanya karena Tuhan bertindak untuk mereka. Musa selanjutnya mengatakan bahwa Yosua juga akan menyeberang di depan umat Israel seperti yang dikatakan Tuhan. Meskipun secara nyata, Yosua yang berjalan di depan umat dan akan meneruskan kepemimpinan Musa, namun Musa di sini lebih menonjolkan atau mengedepankan Tuhan dibanding Yosua. Tujuannya adalah supaya orang Israel tahu bahwa Yahweh Allah Israel tetap menyertai mereka. Dengan mengatakan bahwa Yosua akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan, Musa menegaskan bahwa kepemimpinan Yosua adalah atas kehendak Tuhan, atau karena Tuhan sendiri yang telah memilih Yosua, bukan Musa yang memilih Yosua untuk menjadi penggantinya. Meneruskan perkataannya di ayat 3, Musa mengatakan yang akan Tuhan lakukan kepada bangsa-bangsa itu adalah seperti yang telah Tuhan lakukan kepada Sihon dan Og, raja-raja orang Amori. Karena Tuhanlah yang telah memunahkan mereka dan yang telah memberi negeri mereka kepada orang Israel. Kembali di ayat 4 ini, kata zamat digunakan dengan makna yang sama seperti yang sudah dijelaskan di ayat 3. Ini juga untuk menunjukkan dan juga meyakinkan Israel bahwa Yahweh Allah Israel akan menghancurkan bangsa-bangsa itu sebagaimana dia sudah menghancurkan Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, dan negeri mereka. Tentang kekalahan raja orang Amori bisa dibaca dalam Ulangan 2 ayat 26-37 dan pasal 3 ayat 1-11. Ayat 5 sebenarnya seperti mengulang pernyataan di ayat 3 dan 4, tetapi menjadi penegasan kembali atas perkataan Musa sebelumnya. Penggunaan kata Nathan di sini menunjukkan bahwa ini adalah anugerah atau pemberian Tuhan kepada mereka. Tuhan akan menghancurkan bangsa-bangsa itu dan menyerahkan mereka kepada orang Israel seperti memberi hadiah kepada mereka. Namun orang Israel juga diminta untuk melakukan kepada bangsa itu sesuai dengan yang Musa telah perintahkan kepada mereka. Kata Ibrani yang diterjemahkan dengan perintah di sini adalah mitzvah. Jadi ini adalah perintah yang tidak boleh dilanggar, tetapi harus dipatuhi. Perintah ini disampaikan oleh Musa
tetapi diberikan atau ditetapkan oleh Tuhan Allah Israel. Tradisi Yahudi mencatat bahwa ada 613 mitzvot, bentuk jamak dari mitzvah. Jadi di satu sisi, orang Israel menerima anugerah dari Tuhan, tetapi di sisi lain, mereka diminta untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan bangsa yang Tuhan berikan kepada mereka itu sesuai dengan perintah dari Tuhan. Mungkin yang dimaksudkan Musa dengan perintah yang sudah disampaikan Musa kepada mereka adalah perintah yang ditulis dalam Ulangan 7 ayat 1-11. Perintah itu antara lain, janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Mezbah-mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Dengan melakukan itu, umat Israel menunjukkan bahwa mereka setia hanya kepada Tuhan. Di ayat 6, Musa mengingatkan orang Israel bahwa sekalipun Tuhan yang langsung memimpin mereka untuk mengalahkan raja-raja bangsa-bangsa itu dan memberikan negeri itu kepada mereka, namun orang Israel juga perlu mempersiapkan diri mereka dengan baik. Pertama, mereka harus menguatkan dan meneguhkan hati mereka. Sasak secara harfiah berarti tumbuh teguh atau tumbuh kuat. Maknanya menunjuk kepada pertumbuhan kekuatan fisik dan gambarannya seperti tentara. Jadi orang Israel harus mempunyai fisik yang kuat seperti seorang tentara sehingga mereka juga bisa maju berperang. Sedangkan amets secara harfiah berarti gagah atau kuat atau berani atau waspada. Makna amets berhubungan erat dengan khasak. Seseorang yang mau maju berperang tidak hanya dibutuhkan fisik yang kuat, tetapi juga gagah atau memiliki keberanian dan kewaspadaan. Kedua, mereka juga tidak boleh takut dan gemetar. Kata Ibrani yare secara harfiah berarti takut. Makna takut di sini juga dihubungkan dengan penghormatan seperti kepada orang tua atau perasaan kagum seperti kepada Allah. Tetapi takut di sini juga bisa dihubungkan dengan situasi atau hal yang mengerikan seperti situasi berada di padang gurun. Sementara itu arats berarti gemetar. Maknanya dihubungkan juga dengan perasaan takut karena sesuatu yang dihadapi itu lebih besar dari yang mungkin dipikirkan. Misalnya juga serangan musuh yang besar yang membuat lawan gemetar atau gentar. Sebagai orang-orang yang juga akan ikut berperang menghadapi bangsa-bangsa itu, orang Israel harus menjadi prajurit atau tentara yang kuat, gagah, serta memiliki keberanian dan kewaspadaan. Meskipun bangsa-bangsa itu mungkin memiliki tentara yang kuat dan serangan mereka mungkin dahsyat, orang Israel tidak boleh takut dan gentar. Mengapa? Karena sesungguhnya Yahweh Allah Israel yang akan berjalan menyertai mereka. Meskipun sebagai orang-orang yang akan maju berperang, mereka harus kuat, gagah, serta memiliki keberanian dan kewaspadaan, namun tidak berarti bahwa semuanya itu akan mereka lakukan sendirian. Tuhan ada bersama mereka. Tuhan yang akan menyertai mereka. Kata haholek dari halak secara harfiah berarti pergi atau berjalan. Namun makna lainnya adalah menemani atau bertindak atau bisa juga berarti memimpin. Jadi haholek imak bisa berarti berjalan denganmu atau menemanimu, tetapi bisa juga berarti memimpinmu atau bertindak bersamamu. Jadi yang ingin ditekankan di sini adalah penyertaan dan tindakan Tuhan. Musa ingin menegaskan bahwa ini adalah inisiatif Tuhan, tetapi juga janji Tuhan. Umat tidak meminta, Tuhanlah yang mengambil inisiatif dan berjanji untuk menyertai umatnya. Karena ini inisiatif dan janji Tuhan, maka Tuhan tidak akan mengabaikan dan meninggalkan umatnya. Yarpeka dari Rafah secara harfiah berarti tenggelam, tetapi makna lainnya adalah sendirian, atau menjadi tidak berdaya, atau jatuh lemas, atau putus asa, atau mengecilkan hati. Makna yang menonjol di sini adalah membiarkan jatuh atau seperti tenggelam. Sementara Yaasbeka dari Asab, secara harfiah berarti meninggalkan atau lepas. Sering digambarkan sebagai meninggalkan dalam situasi penderitaan. Jadi Musa sekali lagi menegaskan
bahwa karena Tuhan telah berjanji untuk menyertai dan bertindak bersama Israel, Dia tidak akan membiarkan Israel jatuh dalam kekalahan oleh bangsa-bangsa itu dan kemudian meninggalkan mereka dalam penderitaan. Justru Dia yang akan berperang untuk mereka, dan mereka akan meraih kemenangan, dan negeri bangsa-bangsa itu akan diberikan kepada mereka. Nasihat Musa kepada Israel ini mengingatkan kita orang percaya bahwa sekalipun Allah ikut bekerja untuk kita dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi, namun tidak berarti bahwa kita hanya berdiam diri dan tidak mempersiapkan diri dengan baik. Kita juga harus ikut menyelesaikan masalah tersebut, dan Allah akan menolong kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi karena kita juga ikut bekerja menyelesaikan masalah, perlengkapi diri dengan baik, bentuk karakter yang baik, dan hadapi masalah yang ada dengan berani. Ingatlah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh dalam menghadapi masalah kita dan meninggalkan kita dalam situasi penderitaan. Dia akan berjalan bersama kita dan menghadapi masalah itu bersama kita. Jadi yang mau diajarkan Musa, bukan lakukan bagianmu dan biarkan Tuhan menyelesaikan bagiannya atau sisanya, tetapi teruslah bekerja bersama Tuhan sampai masalahmu selesai. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar dan mendalami firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Dan jangan lupa mendoakan dan terus mendukung program studi Alkitab ini agar semakin tersebar dan menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.